Sesuai rencana.
adalah jawaban yang pasti. Kau percaya bahwa firman-Mu satu kali telah berubah menjadi sayap burung nasar yang akan mengantarkan jiwa. Bapak Ibu pemuda dan pemudi anak-anak, kita masuk untuk sampai negeri yang kekal, yaitu Yerusalem baru yang Dia sudah jadikan bagi kami. Bapa Surgawi, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Lewat ibadah pada pagi hari ini, kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian. Persembahan kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, bibir mulut lidah hamba, Engkau pakai hamba-Mu. Apabila pemberitaan firman Allah dapat disampaikan, jangan jatuh daripada pendengaran kami, tetapi masuk dan bertempat dalam kehidupan kami. Menyongsong hari kedatangan Tuhan, biarlah jangan kami ketinggalan, tapi biarlah firman-Mu mengantarkan jiwa kami masuk ke dalam negeri yang kekal, yaitu Yerusalem baru yang kami idam-idamkan. Hamba pujian, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia sebagai alat yang heran di bumi ini, yang memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat Tuhan sekalian, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ada satu oknum yang tidak senang untuk jalannya pemberitaan firman Allah dapat disampaikan, yaitu si raja kegelapan. Dia datang dengan banyak cara untuk membawa keinginan kami, konsentrasi kami keluar daripada kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu satu hati. Kami tekinkan kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau berikan sukacita, berikan ketabahan iman dalam kehidupan kami. Bila pemberitaan firman Allah dapat disampaikan, biarlah kami menimba firman Allah itu dalam kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini, jangan seperti kami datang, tetapi kami membawa firman itu, memboyong firman itu di dalam kehidupan rohani kami. Menantikan masa kedatangan Tuhan, kami tidak ketinggalan. Bapak itu doakan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Siap sambut firman-Mu yang maha suci pada siang hari. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus terlalu elok, terlalu indah, terlalu luar biasa di dalam kehidupan semua kami anak-anak kekasih-Mu. Semua kami anak-anak ketebusan-Mu, yang pada pagi hari ini Roh Kudus antar semua kami di rumah Tuhan di sini untuk memuji-muji Tuhan, memberikan persembahan, bersaksi dan mendengar akan firman Tuhan. Luar biasa, langit dan bumi akan berlalu segera, tapi firman Tuhan Dia tidak akan berlalu. Dia kekal selama-lamanya dan selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya engkau dan saya harus dan wajib sebagai anak-anak Tuhan berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, firman Tuhan. Haleluya. Ku berdiri.
memuji-muji Engkau, memberi persembahan, bersaksi luar biasa. Tiba saatnya dengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, sebab semua kami sudah disiapkan oleh Roh Kudus untuk dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama yang di atas segala nama, nama yang luar biasa, nama yang tidak pernah dan tidak akan membiarkan kami anak-anak kekasih-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran ini, yaitu nama Yesus Kristus. Kami sambutnya, haleluya, haleluya. Sama-sama berkata, sama-sama berkata, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hai orang-orang yang hebat, orang-orang yang spesial, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Luar biasa, engkau dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Engkau dan saya sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Setan bilang engkau tidak berharga, engkau tidak laku, engkau tidak layak, engkau sampah, engkau karat, engkau busuk. Itu setan. Tapi kasih tahu pada waktu Tuhan berbisik dalam hatimu, kasih tahu kepada dalam nama Yesus, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus saya berharga di mata Tuhan. Sebab semua dan segalanya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua dan segalanya untuk hidupmu secara pribadi, secara keluarga, secara berjamaah di atas Kalvari, Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata dengan perkataan yang terakhir, yaitu Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Yesus berkata, sudah selesai. Berkata bersama-sama, sudah selesai. Sekali lagi, sudah selesai. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak diselesaikan oleh Tuhan Yesus untuk hidupmu dan hidupku. Semua tuntas diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada masalah, persoalan apapun yang tidak diselesaikan. Semua masalah, persoalan, masalah dosa, masalah kekurangan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, apapun di bawah kolong langit ini, dalam kehidupan yang kau alami dan saya alami, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yohanes 19 ayat 30. Boleh kita baca. Yohanes 19 ayat 30. Haleluya. Haleluya. Yohanes 19 ayat 30. Kalau ada yang sudah dapat, boleh bangkit, berdiri dari tempat, boleh membacakan ayat itu. 1, 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Haleluya. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 30 adalah sebuah deklarasi, sebuah proklamasi yang diikrarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setelah dia melewati perjalanan yang luar biasa, perjalanan penderitaan yang minta ampun. Dia dijerah, dia hati-hantam dari kiri kanan bukan belakang. Dia dihajar. Dia disuruh pikul salib yang besar.
Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai itu adalah perkataan yang terakhir dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan yang Yesus ucapkan di atas tiang kayu salib waktu dia dijera, dan perkataan yang terakhir Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Itu proklamasi. Dia proklamasikan kepada 3 dunia bahwa sudah selesai. Sudah selesai. Untuk manusia yang sudah terhilang dalam dosa, dalam lumpur rawa dosa, manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah sengsara selama-lamanya itu. Sudah selesai, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia umumkan, ini pengumuman yang besar. Pengumuman yang besar di atas kayu salib. Dia umumkan pertama, sudah selesai Bapa di surga. Bapa Allah, Bapa yang mengutus dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dia menderita, menanggung dan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Umat manusia yang sudah diciptakan dengan gambar teladan serupa dengan Allah. Hari ini di Taman Eden, manusia hancur dalam dosa. Dan Roma 6:23, upah adalah maut. Allah begitu mengasihi isi dunia. Allah begitu mencintai, mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga Allah membuat satu rencana yang hebat luar biasa. Satu proyek yang hebat, proyek raksasa menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, termasuk saya orang berdosa dan engkau orang berdosa. Allah membuat rencana agung luar biasa untuk menyelamatkan engkau dan saya. Engkau yang hina-hina, engkau yang terlalu, engkau yang miskin, engkau yang tinggal di rumah panggung saja, engkau yang ada di hotel saja, engkau yang pakai kata-kata sawah saja. Allah begitu besar kasih-Nya. Puji Tuhan. Allah begitu besar kasih-Nya. Goodness of God. Allah baik. Dia baik. Mengorbankan satu-satunya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, saudara-saudara, untuk mencari dirimu, engkau dan saya. Luar biasa. Allah mengorbankan Yesus Kristus. Suruh anak Allah pergi ke dunia. Allah perintahkan dari surga, pergi ke dunia. Manusia yang diciptakan menurut rupa teladan gambar kita, mereka sudah hancur di dalam dosa. Pergi mencari mereka. Pergi berkorban bagi mereka. Pergi menyelamatkan mereka. Yesus bilang, siap komandan, turun. Yesus tinggalkan surga yang ini, datang ke dalam dunia, menderita minta ampun, mati bersama. Tidaklah satu tetes darah pun yang tertinggal di tubuhnya Yesus. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu lumpur
tubuhnya ditusuk dengan tombak, semua air, semua darah dikeluarkan, kosong. Tuntas habis. Demi siapa? Demi saya dan engkau. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Yesus sudah mati. Sudah selesai. Yesus sudah selesaikan semua dan segalanya, saudara-saudari. Itu sebabnya saya dan engkau jangan sombong di hadapan Tuhan. Engkau yang masih menceritakan kelemahan kekurangan lain, engkau masih sombong. Berhenti sudah. Engkau yang masih judi dan tokel, engkau sombong. Stop sudah. Engkau yang masih minum rokok, minum mabuk dan lain sebagainya, engkau terlalu sombong di hadapan Tuhan. Puji Stop Tuhan. sudah. Puji Tuhan. Stop sudah. Orang lain sudah stop. Kita juga termabuk hulu di Jayapura, tapi sudah stop itu. Puji Tuhan. Stop sudah. Gara-gara minum, lembaga Jayapura 1 tahun, lembaga Nabire 1 tahun, semua sel keluar masuk. Sudah stop. Stop sudah. Jangan sombong. Tidak boleh sombong. Orang yang sombong itu akan direndahkan Tuhan. Ya. Puji. Orang yang sombong akan dicampakkan di bawah neraka. Stop sudah para koruptor di tanah Papua. Kamu jangan sombong, sudah stop, kasihan kamu. Nanti diborgol, dibuang ke neraka. Hai Papua, stop sudah. Hai jemaat Sriwini, stop sudah. Wow. Puji Tuhan. Stop sudah. Tuhan Yesus sudah umumkan. Yesus sudah berseru, deklarasi besar, proklamasi besar. Itu proklamasi, bukan proklamasi 17 Agustus, membebaskan, memerdekakan bangsa Indonesia dari kungkungan dalam rantai penjajahan Belanda dan negara-negara lain. Tidak, tapi ini Tuhan Yesus menyelesaikan, melepaskan penjajahan umat manusia dari setan yang membawa maut itu. Dari setan, dari dosa, Tuhan Yesus sudah selesai. Hari ini saudara senang-senang saja, sukacita. Karena saudara dan saya, semua masalah sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Tuhan Allah Bapa, sudah selesai. Di atas kayu salib Yesus umumkan, kasih tahu kepada Bapa di surga, Bapa sudah selesai. Memang Bapa yang utus dia datang ke dalam karyanya. Tujuan misinya sudah selesai. Dia lapor kepada Bapa di surga. Setelah itu Tuhan bilang, layaklah engkau pulang ke surga, menyediakan rumah bagi semua umatnya. Kembali ke tanah air yang sebenarnya, rumah Bapa. Anak kasih mandat supaya Tuhan Yesus kembali ke surga lagi, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Rumah yang permai, rumah yang indah, rumah yang elok di atas segala-galanya, rumah yang ada di bawah kolong itu. Hunian yang permai Tuhan sudah sediakan bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Sudah selesai. Rumah di surga sudah selesai buat saya dan engkau. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dia umumkan kepada
ubah. Sebab manusia sudah diselesaikan. Tuhan Yesus umumkan, ia deklarasikan deklarasi yang besar kepada alam dunia setan. Setan dengar bahwa Yesus sudah selesaikan untuk manusia, supaya setan tidak boleh bikin apa-apa kepada manusia, yang adalah gambaran ciptaan Tuhan yang luar biasa yang berharga. Ketika Tuhan mengumumkan kepada semua umat manusia yang sudah hidup, sedang hidup dan akan hidup, Dia bilang sama umat manusia, sudah selesai. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sudah selesai. Sudah selesai. Kita boleh pakai kata itu selama kita menghuni di dunia ini yang sementara ini, menyongsong hari Maranatha. Bila pencobaan datang, bila intimidasi datang, bila kelemahan datang, bila persoalan datang, bila gempa datang, bila tsunami dari laut datang, kasih tahu, sudah selesai. Yes. Sebab semua peristiwa yang terjadi itu biang keladinya, itu setan. Setan membuat manusia susah. Setan membuat manusia menderita. Hari-hari ini luar biasa. Di mana-mana tempat, satu kawasan dunia ini secara global, kesusahan sedang melanda. Kesusahan sedang melanda. Dosa sedang melanda satu dunia ini. 3 wabah besar yang sedang terjadi di hari-hari umat Tuhan di masa penantian ini, masa akhir zaman ini, menyongsong hari Maranatha ini, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Dosa melanda satu dunia ini. Yang kedua, kesukaran melanda di satu dunia ini. Kesukaran melanda gara-gara dosa melanda satu dunia ini. Dunia sedang dihajar, sudah dihajar, sedang dihajar, dan terus dihajar, supaya manusia sadar dan bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi manusia. Manusia dikasih oleh Tuhan. Dia hajar, dia tegur, dia didik, dia gembleng, dia godok, supaya kembali ke jalan Tuhan. Ini kemurahan Tuhan namanya. Amazing grace. Sangat besar anugerahnya. Supaya semua kembali ke jalan Tuhan. Supaya semua manusia, tidak boleh satu orang pun binasa, melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Kesukaran sedang melanda saudara-saudara. Perpecahan, peperangan, adu domba sedang melanda. Itu bukan di alam dunia saja, tapi perpecahan itu sudah masuk dalam kawasan gereja-gereja Tuhan. Hari ini luar biasa minta ampun perpecahan gereja Tuhan. Setan ini dia bawa badai perpecahan dalam gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja seperti satunya gereja Kemah Injil, Kingmi, dan GKI dan GKIP, gereja Kemah Injil Kingmi dan gereja Kemah Injil. Ini setan sudah kasih pecah-pecah beta dia. Ya, puji Tuhan. Ini setan punya strategi luar biasa. Dia sedang bekerja memecah belah gereja Tuhan di akhir zaman ini, karena dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, setan akan dirangkai dan dibuat ke dalam alam maut dan diritan abadi dalam neraka. Dia sedang bekerja secara dahsyat luar biasa. Hari-hari ini perpecahan di mana-mana, adu mengadu. Lihat anak-anak gereja di tanah Papua ini,
Itu gubernur, itu bupati-bupati, itu anak-anak gereja. Iya. Puji Dan Tuhan. sekarang mereka hancur-hancur di mana-mana. Puji Tuhan. Ini pekerjaan setan luar biasa. Ini karena kesukaran ini sedang berlalu. Yang ketiga itu apa yang sedang terjadi dalam satu dunia ini, yaitu kematian sedang melanda satu dunia ini. Amin. Iya. Saudara dan saya mengucap syukur hari ini bahwa dunia ini dilandai dengan kematian. Ribuan orang sedang habis. Sekejap saja tsunami naik, telan manusia hidup-hidup bawa pulang ke laut di sana. Kita tahu di sana binasa. Yang tidak sadar dan bertobat dari sana, dari laut sana, dibuang langsung ke neraka. Gedung-gedung roboh gara-gara gempa. Ribuan manusia habis sekejap. Kemarin saya ke Jayapura, tuh saya biasa mangkal berdoa di ruko Pasifik yang di rumah-rumah gantung. Iya. Dia barbar. Oh, kafe-kafe. Baru ada Nelson Joy, Garis Naipa, itu orang tiga itu tetap acara papeda di situ. Acara papeda di situ. Dan di sebelah itu musik. Kami duduk di sini, mereka ribut setiap hari. Ribut, sahabat kami yang di sini tidur tenang bersama Yesus terganggu sama sekali. Wah, ini kafe bagaimana ini? Kita dengar lagu-lagu begini, lagu dunia antara lagu, tidak betul. Tahu-tahu kemarin itu tempat yang kami biasa duduk aman, luput dari gempa. Tapi yang sebelah ini sudah runtuh, hanyut dengan manusia 3 mati di situ. Aduh, saya minta ampun, saya sebelah, saya minta ampun Tuhan, saya sudah tidak senang dengan ini tempat ini dulu. Sebelah, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya. Lepas gempa di Jayapura hari itu telah 4 orang. Sakit penyakit corona sudah melanda menyerang berapa orang seluruh dunia. Tapi kita masih hidup, Saudara, di jemaat Zion kita semua mati. Ini luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan supaya yang judi selesai cepat, stopkan. Yang cerita-cerita orang yang busuk, cerita riwayat yang lalu yang menyakit, stop sudah. Sekarang berdamai dengan mereka. Yang judi-judi, miras-miras itu stop sudah. Tidak ada untungnya itu. Betul. Tidak ada. Saya pada waktu muda itu saya jago minum. Orang pedalaman, orang yang naruh tali, orang kelahiran yang naruh tali yang di Jayapura itu sudah tahun 74, 75, 76, 77, 78 itu saya bekerja di kantor pos Jayapura. Habis pulang, habis gaji. Tapi luar biasa, doa saya punya mama di pedalaman itu besar kuasanya. Gara-gara doa saya dia ambil puasa 6 bulan untuk saya. Doa mama itu luar biasa. Ada nama ku disebut di doa ibuku, luar biasa. Kalau saya dengar lagu itu, biasa air mata spontan dulu. Karena doa mama itu menyelamatkan saya. Semua orang dari Wamena datang ke Jayapura pada 70-an, datang ke pedalaman. Mama dia tanya, bagaimana anak saya di Jayapura? Mama, kau tidak usah tinggal kau punya anak. Kau punya anak itu poro besar. Setiap hari dia kerjanya minum mabuk. Tapi waktu dia meninggal, mama meninggal di pedalaman saya di Jayapura. Mama kasih tahu adik, saya punya adik. Kasih tahu GSG di Jayapura bahwa saya akan ketemu di Sion. Luar biasa. Doa mama, lalu dia tinggalkan pesan. Saya akan bertemu dengan saya punya anak Yesus Jack Komo di Sion surga di sana. Dan luar biasa. Puji Tuhan. Dan itu yang terjadi. Setelah berapa tahun
Roh Kudus kejar saya, Tuhan Allah kejar saya, karena doa mama itu sudah ditampung dalam kiribatnya. Surga kejar saya, akhirnya saya didapatkan sabta banting di bawah dan saya Roh Kudus itu, dan saya sadar bertobat dan perubahan ajaib terjadi luar biasa. Surga itu milik orang pemabuk, orang pemiras yang minum mabuk. Asal saja kita stop, berhenti, sadar dan bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Surga itu menjadi milik itu orang pemabuk juga. Amin. Haleluya. Kalau di sini pasti tidak ada anak-anak yang gila, semua anak-anak yang baik. Kalau ada begitu, itu lebih baik sadar dan bertobat. Kalau dengar khotbah seperti ini, kapan engkau mau bertobat? Ini waktunya engkau sadar dan bertobat. Amin. Luar biasa. Semua dan segalanya sudah diselesaikan. Itu sebabnya iringlah Tuhan senantiasa. Amin. Hari ini saya mau tanamkan dalam diri umat jemaat Cion Sriwi ini bahwa semua sudah selesai. Amin. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kesusahanmu sudah selesaikan oleh Tuhan. Masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kekuranganmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Itu sebabnya hari ini engkau bangkit mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab semua dan segalanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan surga itu harga mati sudah menjadi milikku dan milikmu jemaat Sriwini. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua sudah selesai. Mari bangkit berdiri. Semua sudah selesai. Kita melihat sejak Yesus kita terima, semua sudah selesai. Haleluya. 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 Nanti lain kali kita khotbah sampai terbenam matahari. Haleluya. Haleluya. Sejak Yesusku terima, ada sukacita besar melandai kehidupan saya dan kehidupan engkau. Haleluya. 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 Luar biasa. Puji Tuhan. Ini dikira khotbah panjang jadi pergi jauh-jauh ke sana. Haleluya. Coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Luar biasa. Semua sudah diselesaikan. Sejak Yesusku. Sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Ada girang-girang di dalam hatiku. Sejak Yesusku terimalah. Belum tahu? Oh, haleluya, ini Pentakosta punya nyanyi. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kita menang. Kita menang. Haleluya.
terbaik buat kami semua. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah membiarkan melepaskan perempuan-perempuan Papua ini. Hamba lepaskan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka punya banyak masalah beban kehidupan. Biarlah Tuhan punya tangan yang besar, tangan yang ajaib. Turun tangan Bapa, ambil alih, ambil alih, ambil alih, ambil alih. Selesaikan masalah anak-anak kecil ini. Tuhan Yesus sayang anak-anak ini, anak-anak Papua ini, anak-anak yang berharga, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tunduk merendahkan diri. Mereka lipat tangan, mereka sembahyang. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati anak-anak yang hebat ini, masa depan gereja Tuhan. Hamba lepas yang luar biasa, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, karena Papua lepas tangan Tuhan. Berkati mama-mama ini, mama-mama yang melahirkan anak-anak Papua yang hebat, anak-anak Papua yang luar biasa. Tuhan memberkati kandungan mereka, hidup mereka. Tuhan memberkati putra-putri mereka. Tuhan berkati, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, selesaikan semua masalah. Anda berdoa dalam nama Yesus. Bapak-bapak yang hebat, bapak-bapak yang luar biasa, bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga, Anda lepaskan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Oh haleluya, kepala gereja, imam dalam keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Ada perempuan di sini juga, warisan ini, Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, beban kehidupan, masalah sehari-hari, Tuhan Yesus turun tangan, Tuhan ambil alih semua. Tuhan Yesus berkati semua jemaat. Oh haleluya, haleluya. Hamba turun di sini, menyayangi mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka dengan doa ini. Tuhan turun tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah mereka, Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Terima kasih. Semua masalah sudah selesai, diselesaikan oleh Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu yang beri Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Lewat firman-Mu, Kau menyampaikan bagi kami sekalian. Biarlah kami pulang dari tempat ini, membawa sukacita firman-Mu di dalam kehidupan kami. Menantikan masa kedatangan Tuhan. Kami tidak ketinggalan. Firman-Mu mengantarkan jiwa kami masuk ke dalam negeri yang kekal. Yerusalem baru yang Engkau janjikan. Itu doa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau lewat firman-Mu yang kami sudah dengar. Haleluya, haleluya, amin.